Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita kembali lagi kawan-kawan di seri partai-partai dari kawan-kawan tim Indonesia saat berlaga di video online Olimpiade 2020 yang digelar mulai bulan Juli sampai bulan Agustus yang lalu. Setelah sebelumnya kawan-kawan, tim Indonesia berlaga di Divisi 2, tergabung di Pool A menduduki peringkat ketiga dan berhak promosi ke Divisi Utama. Dan di Divisi Utama ini, tim Indonesia tergabung satu grup dengan raksasa Asia lainnya seperti India, Cina, Iran, Jerman, dan 5 negara lainnya. Hingga akhir turnamen, tim Indonesia finish di peringkat ke-7 dari 10 tim di grup ini. Dan di video kali ini kawan-kawan saya akan berikan cuplikan dari Grandmaster baru Indonesia, yaitu Nofrendra Priasmoro, yang menjadi Grandmaster ke-8 Indonesia. Nofrendra Priasmoro mendapatkan gelar Grandmaster pada akhir bulan Februari yang lalu kawan-kawan, saat mengikuti turnamen di Liberec, Ceko, dan di turnamen itu Nofrendra juga berhasil menjadi juara. Namun, untuk pengukuhan gelarnya masih menunggu Kongres FIDE mendatang. Oleh karena itu, titel Nofrendra di turnamen online Olimpiade ini masih bertitel International Master. Oke, kita lanjut ke permainannya kawan-kawan. Dan yang menjadi lawan Nofrendra Priasmoro kali ini adalah Grandmaster asal Vietnam, yaitu Tran Tuan Minh. Nofrendra Priasmoro memegang putih, Tran Tuan Minh memegang hitam. Priasmoro mengawali permainan dengan pion E4, dibalas Tran Tuan Minh pion C5. Kita dapati di sini permainan dengan Sicilian Defense. Kuda F3, pion D6, pion D4, pion pukul pion, kuda pukul pion. Selanjutnya Tran Tuan Minh melangkahkan kuda F6. Langkah standar berikutnya dari putih, kuda C3, pion A6. Tran Tuan Minh bermain dengan variasi Nadov dari Sicilian Defense dibalas Priasmoro pion G3. Mencoba membentuk Fianchetto di sayap raja. Pion E5 lanjut Tran Tuan Minh mengancam kuda, kuda mundur ke E2, gajah ke E7, gajah putih ke G2, dan kedua pemain pun rokade pendek. Tran Tuan Minh melanjutkan pion B5, kuda ke D5, kuda pukul kuda, dipukul balik dengan menteri mengancam beteng, beteng ke A7. Priasmoro pun melanjutkan pengembangan gajahnya ke E3, kembali mengancam beteng, beteng ke B7, dan Priasmoro menggeser betengnya ke D1, menempati lajur D yang sudah semi terbuka. Tran Tuan Minh pun melanjutkan pengembangan kudanya ke D7, pion H3, lanjut Priasmoro. Kuda hitam ke B6 mengancam menteri, menteri mundur ke D3, kuda ke C4 mengincar gajah putih, gajah mundur ke C1, dan gajah ke E6. Priasmoro melanjutkan langkah simpelnya dengan pion B5 mengancam kuda, kuda mundur ke B6, gajah kembali ke E3. Menteri hitam ke C7, beteng putih ke C1, beteng hitam ke C8, pion F4, mencoba menantang pion pusat hitam E5. Namun tidak diladeni oleh Tran Tuan Minh memainkan pion H6. Priasmoro menggeser rajanya ke H1, menteri hitam ke C6, pion G4, lanjut Priasmoro. Langkah yang cukup agresif di sayap raja. Tran Tuan Minh menggeser betengnya ke C7. Sekarang posisi beteng hitam sudah bertumpuk di lajur C, memberi tekanan pion putih di C2. Di sini Priasmoro meresponnya dengan menteri ke D2, mempersiapkan pion di lajur G untuk didorong ke petak G5 ke depannya. Tran Tuan Minh melanjutkan menterinya ke B7, menghindari satu lajur dengan beteng putih di lajur C. Priasmoro melanjutkan kuda ke G3, beteng ke C3, kuda kembali ke E2 mengancam beteng, beteng mundur ke C6. Priasmoro pun melanjutkan langkahnya dengan pion F5, kali ini mengancam gajah, gajah mundur ke D7, pion G5 lanjut Priasmoro. Sekarang Priasmoro mencoba berfokus melakukan serangan badai pion di sayap raja. Pion pukul pion,
gajah pukul pion. Di posisi seperti ini, Tran Tuamin tidak melanjutkan untuk bertukar dengan gajah putih, menutupnya dengan pion F6, gajah mundur ke E3. Coba kita lihat kawan-kawan di posisi seperti ini, apabila gajah hitam pukul gajah putih, menteri akan pukul gajah hitam. Mungkin selanjutnya hitam akan memainkan pion F6 mengancam menteri, dan untuk sementara menteri putih bisa kembali ke petak D2 dan mempersiapkan betengnya bergeser ke petak G1 di langkah-langkah berikutnya, diikuti dengan gajah ke petak F3 untuk membuka tekanan bagi pion G7. Namun di langkah aslinya kawan-kawan, di sini Tran Tuanmin lebih memilih memainkan pion F6 untuk mengancam gajah, gajah pun mundur ke E3. Tran Tuanmin melanjutkan gajahnya ke E8, gajah putih ke F3 mengontrol petak H5, menteri hitam ke C7. Prias Moro pun menggeser betengnya ke G1 memberi tekanan pion G7, di backup dengan gajah F8. Beteng putih naik ke G2, terlihat Prias Moro ingin menumpuk betengnya di lajur G untuk memberi tekanan pion G7. Tran Tuanmin melanjutkan kudanya ke D7. Kuda putih ke G3, beteng hitam ke C3, gajah ke E2. Dan di langkah berikutnya ini, Tran Tuanmin memberikan umpan gratis bagi Prias Moro, yaitu pion D5. Tanpa pikir panjang, Prias Moro pukul pion D5 dengan menteri skak, ditutup dengan gajah, menteri kembali ke D2, raja hitam ke H8. Kita sudah memasuki momen-momen yang cukup krusial kawan-kawan di game kali ini. Dan di langkah berikutnya ini, di langkah ke-37, Prias Moro membuat langkah cantik, langkah yang cukup menarik, langkah yang cukup kuat. Dan seperti biasanya kawan-kawan, saya akan berikan kesempatan bagi kawan-kawan semua untuk menebak langkah kelanjutan dari Nofrendra Prias Moro di langkah ke-37 ini. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan temukan langkah cantik dari Nofrendra Prias Moro. Karena langkah ini cukup sedikit sulit kawan-kawan. Walaupun kawan-kawan menggunakan engine tak akan menyarankan langkah yang dibuat oleh Nofrendra Prias Moro ini. Apakah sudah ketemu kawan-kawan langkah dari Nofrendra berikutnya? Langkah Nofrendra berikutnya adalah gajah ke C4. Terlihat langkah dari Nofrendra ini berniat untuk menjebak beteng hitam di C3. Apabila di sini beteng pukul gajah, pastinya pion akan pukul beteng. Akan tetapi kawan-kawan, di sini Tran Tuanmin meresponnya dengan beteng pukul gajah E3. Sebetulnya langkah terbaik bagi hitam di posisi seperti ini adalah gajah pukul gajah. Apabila putih tetap melanjutkan menteri pukul beteng, gajah hitam bisa ke F1 untuk mengancam beteng putih, sekaligus membuka open serangan bagi menteri putih. Apabila putih meresponnya dengan bertukar menteri, hitam bisa terlebih dahulu pukul beteng G2 skak. Setelah raja pukul gajah, beteng bisa pukul menteri putih. Walaupun hitam masih kalah dengan satu pion, akan tetapi di variasi seperti ini, hitam masih mempunyai kesempatan untuk menyusun balik strategi. Akan tetapi sayangnya di posisi seperti ini, Tran Tuanmin meresponnya dengan beteng pukul gajah. Nofrendra tidak melanjutkan menteri pukul beteng. Apabila langkah ini yang dipilih, pion akan pukul gajah dan Nofrendra pun akan kalah perwira dalam variasi seperti ini. Di langkah aslinya kawan-kawan, Nofrendra memukul gajah hitam di F7. Sekarang Nofrendra mempunyai gajah yang cukup kuat di petak F7. Tran Tuanmin melanjutkan menterinya ke C3, membackup betengnya di E3. Nofrendra pun menggeser menterinya ke D1, bersiap untuk ke petak H5 untuk skakmat raja hitam. Di posisi seperti ini, hitam sebenarnya sudah kalah kombinasi dan variasi, sudah tidak banyak yang bisa dilakukan oleh hitam di posisi seperti ini. Apabila di posisi seperti ini, hitam memblokir jalan menteri putih dengan beteng F3, putih tinggal menggeser betengnya ke F2, mengorbankan betengnya. Jika hitam menggeser menterinya ke E3 untuk membackup pertahanan rajanya di petak H6, hitam akan kehilangan betengnya.
Namun di permainan aslinya kawan-kawan, Tran Tuan Min memainkan pion G6. Simpel saja bagi Novendra, pion pukul pion. Dan di langkah berikutnya ini, Tran Tuan Min membuat langkah keputusasaan dengan gajah ke H6. Novendra pun meluncurkan menterinya ke H5 mengepin gajah. Di sini, Tran Tuan Min masih belum mau menyerah. Dia mencoba betengnya ke E1 skak. Beteng pukul beteng, menteri pukul beteng skak, raja ke H2. Namun setelah Novendra Priasmoro melangkahkan rajanya ke H2 ini, Tran Tuan Min pun menyerah. Walaupun permainan tetap dilanjutkan kawan-kawan, hitam sudah tidak punya kesempatan lagi untuk meladeni permainan dari putih. Walaupun menteri hitam ke E3, putih akan melanjutkan dengan pion G7 skak. Apabila raja bergeser ke petak H7, menteri akan ke petak G6 skak mat. Dan apabila raja pukul pion, kuda ke F5 skak menggarpu menteri. Setelah raja ke H7, menteri hitam pun akan jatuh. Oleh karena itulah setelah Priasmoro melangkahkan rajanya ke petak H2, Tran Tuan Min pun menyerah di langkah ke-43 ini. Itulah kawan-kawan permainan dari Novendra Priasmoro, Grandmaster ke-8 Indonesia saat berhadapan dengan Grandmaster asal Vietnam, Tran Tuan Min. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga video kali ini memberikan inspirasi kawan-kawan semua. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.